Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi Rabu kemarin kita membahas tentang ayat 30 bahwa Allah pernah berbicara kepada malaikat tentang rencananya menciptakan manusia. Namun rencananya Allah itu dikritik oleh para malaikat bahwa manusia itu katanya cuman hanya akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Sedangkan malaikat mah bertasbih mensucikan nama Allah, nggak ada malaikat yang ngelunja. Tapi Allah menegaskan membantah kritikannya malaikat dengan berkata bahwa sesungguhnya Allah itu walau berkata kepada malaikat bukan berarti derajatnya Allah sama dengan malaikat. Karena dari sini kita dapat kesimpulan ada orang yang tidak bisa membedakan posisinya. Diajak konsultasi dan diskusi itu dianggapnya, yang mengajak berkonsultasi itu dianggapnya sederajat. Banyak diantara kita di sini begitu ya Bu ya. Kalau diakrabin malah ngeremehin, itu ada yang seperti itu. Di sini dalam kajian ini saya lebih suka dipanggil di Baitur Rafiq itu Bude daripada Bu Ustadz atau Bu Ismi, itu lebih enak. Lebih enak lagi inces ya. Nah, di sini satu hikmah yang bisa kita temukan di dalam ayat 30 bahwa Allah ngajak ngobrol, ngasih tahu rencananya kepada malaikat. Malaikat berani memprotes seolah-olah derajat malaikat sama dengan Allah. Akhirnya Allah menegur di ujung ayatnya dengan kalimat menegaskan, memperkenalkan bahwa Allah itu beda dengan malaikat. Allah mah lebih tahu dari apa yang diketahui oleh malaikat. Nah, sementara berarti malaikat kesimpulannya sok tahu. Betul nggak? Banyak diantara kita yang enggak tahu tapi pura-pura tahu. Saking pura-puranya pede banget akhirnya terlihat sok tahu. Ya, ini pelajaran di tengah-tengah kita, di masyarakat kita banyak yang seperti itu. Hayo dengan membaca Al-Quran kita ambil perenungannya. Dongeng masa lalunya kita terima, namun itu harus dijadikan untuk petunjuk masa depan. Sekarang kita lihat beralih ke ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, di sini Allah bercerita bahwa di ayat ini Allah menerangkan wadan. Wa berarti tersambung dengan kata yang pertama di ujung ayat 30 bahwa Allah lebih tahu dari yang diketahui oleh para malaikat. Dan itu diwujudkan dengan cara wa'allama. Apa wa'allama? Dan mengajarkan kepada siapa? Adama. Siapa yang mengajarkan? Allah. Mengajarkan apa Allah kepada Nabi Adam? Asma'a. Apa asma'a? Nama-nama kullaha, semuanya yang ada di atas muka bumi. Semua benda ciptaan Allah diajarkan namanya kepada Nabi Adam. Ketika itu yang diajarin berarti malaikat dulu apa Adam dulu? Adam, karena yang disebut adalah di 31 itu Adam. Kisah tentang yang malaikat ada di ayat 32. Setelah mengajari Adam dengan nama-nama semua ciptaan Allah, lalu Allah berkata kepada malaikat, berpaling gitu, arodohum ya. Arodohum itu menyodorkan, memalingkan. Jadi Adamnya diajarin, lalu malaikatnya yang ditoleh sama Allah sambil berkata, ayo coba kalian sebutkan nama-nama semuanya jika kalian yang termasuk benar.
artian mengkritik niat Allah menciptakan manusia. Jadi kadang-kadang orang yang ngotot padahal tidak benar itu butuh pembuktian, betul tidak? Makanya malaikat itu menganggap dirinya lebih tahu dari Allah. Allah menegaskan, mengingatkan tumbiro Allah kepada malaikat bahwa Allah lebih tahu dari malaikat, dan dibuktikan. Jadi harus ada bukti. Kalau kita mau membuktikan apa yang kita tahu itu lebih benar, maka kita harus punya bukti. Jadi kita kemana-mana sekarang ngomong itu lebih enaknya bawa kitab suci Al-Quran, supaya ada bukti penguat bahwa kita memang tahu ada dasarnya. Allah berkata kepada malaikat, disuruh apa di situ ujung ayat 31-nya? Disuruh menyebutkan nama-nama benda yang sudah Allah ciptakan. Yang disuruh menyebutkan siapa? Malaikat. Biar apa malaikat ditanya? Untuk membuktikan apa malaikat ditanya? Untuk membuktikan apakah malaikat itu benar-benar ujung ayat 31 shodiqin. Apa shodiqin? Yang benar. Jadi kalau kita ngotot berpendapat benar atau tidaknya harus punya bukti. Kalau punya bukti maka dia shodiqin. Apa? Yang benar. Jadi jangan sampai belum tentu benar sudah berani ngotot. Lanjut ke ayat 32-nya. Apa jawaban malaikat? Kita baca bareng-bareng. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh, ini buat kalau bisa dianjurkan setiap mau belajar berangkat ke majelis taklim Baitur Rafiq, usahakan di rumah baca ini besok. Siap? Begitu mengambil buku, niat berangkat hari Rabu ke Baitur Rafiq, megang Quran atau bawa buku, langsung ngadep sama Allah. Subhanaka, ka itu nunjuk ke Allah. Subhanaka la ilma lana, nunjuk ke dada. La ilma lana illa